Saya rasa pada suatu titik tertentu, jurnalis harus menjalankan tugasnya sebagai watchdog, mengawasi dan memastikan bahwa kalau ada tindak-tindakan penggunaan kekerasan yang berlebihan di lapangan pada saat unjuk rasa, itu ada jurnalis-jurnalis yang menjadi saksi dan merekam dan menyampaikannya kepada publik. Nah, itu pengalaman kami kemarin. Nah, saya sekarang sudah ada di sini, ada Santi. Selamat malam, Santi. Apa kabar? Hai, selamat malam Mbak Uni. Santi di kantor ya? Ya, aku di kantor. Oke. Oke, thank you ya untuk waktunya. Jadi teman-teman, ini adalah Santi, Wakil Pemimpin Redaksi Radio El Sinta. Ya, thank you udah bergabung dengan Our Newsroom dan tadi seperti saya katakan di Sama-sama. awal di program ini saya akan ngobrol dengan teman-teman pemimpin media mengenai kerja-kerja di balik layar ruang redaksi dan juga tentu keputusan atau editorial policy terhadap beberapa hal. Nah, saya mulai dengan nanya, kamu selama pandemik ini work from home atau memang harus work from office? Terima kasih Mbak Uni. Selamat malam juga buat semua yang gabung di IDN Times IG malam hari ini. Saya senang banget loh diundang sama Mbak Uni. Satu kehormatan banget loh buat kami untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini. Wah, saya yang seneng dong, thank you. Soalnya kita penggemar Ya. Elvita Radio. Oh, thank you Mbak Uni. Thank you semuanya. Jadi gini Mbak Uni, untuk pertanyaan Mbak Uni tadi, sejak awal pandemi, kita memang sudah menerapkan work from home. Awalnya kita work from home itu presentasinya banyak banget, Mbak. Tetapi sejalan dengan kita mulai menerapkan new normal life, akhirnya kita berangsur-angsur untuk berkombinasi antara work from home dengan work from office. Jadi sampai Oke. saat ini karena kita masuk DKI Jakarta, di mana kita harus mematuhi PSBB, yaitu kita harus beraktivitas tapi 25% karyawan yang harus hadir di kantor. Jadi mau tidak mau itu kita terapkan sampai sekarang, Mbak Uni. Dan saat ini kebetulan saya work from office karena memang untuk kami yang di jajaran monitoring semuanya, mau tidak mau work from office-nya lebih banyak dibandingin work from home karena memang work from office, jadi saya harus pakai face shield. Ini minimal banget loh, saya buka masker supaya bisa tampil lebih optimal. Maskernya sih ada di sini, tapi nggak saya pakai karena saya mau tampil di IG-nya, IDN Ada, Times loh. tapi ini masker yang dari Scuba memang nggak efektif ya. Katanya cuma Enggak, melindungi 5%. Tapi karena ini ya, saya di ruangan yang saya cuma sendiri dan tertutup, jadi nggak ada masalah. iya, betul Mbak. Oke. Karena saya di sini ada tim medsos kita gitu loh ya. Jadi mau tidak mau supaya mereka tetap aman, saya minimal pakai face shield. Saya juga nggak pakai masker scuba, saya pakai masker yang 3 lapis ini, walaupun lipstick menempel-nempel. Ini ada ini juga nih Santi yang agak tebal ya kan. Jadi memang katanya pakai Ya, masker, menggunakan masker itu bisa melindungi 70 sampai 80% ya dari persis. virus. Baik melindungi diri kita Iya, maupun bisa melindungi orang betul, lain. Jadi jangan lupa teman-teman pakai betul. masker ya. Mhm. Oke, sekarang aku mau nanya soal kemarin. Jadi gini, El Sinta itu selalu menjadi rujukan setiap kali ada peristiwa apa namanya berita, namanya juga News and Talk ya, El Sinta News and Talk. Dan ini kan kalian mulai ngambil positioning itu pada hari Valentine tanggal 14 Februari tahun 2000. El Sinta ini berdiri sebetulnya oleh almarhum Mas Yos itu sejak 14 Februari 1968. Lebih muda 1 tahun dibanding saya, ya. Nah, gimana pengalaman kemarin, Santi, teman-teman El Sinta, terus bagaimana merespon, meliput, melaporkan demo atau unjuk rasa besar menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Iya Mbak Uni, ini sebetulnya suatu tantangan yang luar biasa ya. Di tengah pandemi seperti ini,
Kemudian kita sebagai media juga harus turun ke lapangan. Kita tahu di sana kerumunannya itu bukan jumlah yang sedikit, jumlahnya cukup banyak sekali begitu loh ya. Dan pastinya buat teman-teman reporter yang di lapangan pun potensi mereka untuk liputan di lapangan itu sangat berbahaya. Jadi sebetulnya jurnalis itu ada di garda depan, terutama yang di lapangan, yang risiko bahayanya juga tanda kutip tidak kalah dengan para tim medis ya. Mungkin kita Ya. berjuangnya adalah memberikan berita-berita akurat untuk masyarakat, yang penting untuk masyarakat dalam kondisi seperti ini. Nah, tantangan kemarin itu adalah tentunya kita harus memastikan Mbak Uni, bagaimana reporter kita itu di lapangan dalam kondisi secure. Jadi sebelum terjun ke lapangan, kita pastikan mereka untuk mematuhi protokol kesehatan. Misalnya saja, kita meminta mereka untuk satu, menggunakan masker dengan benar. Karena kita rasanya bahwa ini udah 6 bulan ini kita pakai masker terus-menerus itu kan bukan sesuatu hal yang nyaman ya. Apalagi kita tahu reporter di lapangan menggunakan masker berjam-jam di tengah panas, terik, dan sebagainya, itu juga tantangan. Jadi kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada reporter kami untuk satu, menggunakan masker dengan benar. Kemudian yang berikutnya juga, kita meminta reporter juga untuk semaksimal mungkin bisa menggunakan face shield, karena itu untuk pelindung diri mereka. Kita ingatkan juga mereka untuk menggunakan lengan tangan panjang, supaya mereka di lapangan juga terlindungi. Dan kita juga meminta mereka pakai tutup kepala gitu loh, supaya itu juga melindungi mereka. Kita pastikan dan kita minta untuk mereka juga untuk mematuhi itu agar sebelum mereka bertugas mereka sudah melindungi diri mereka. Kemudian juga kita juga mengingatkan untuk selalu membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Kemudian juga kita meminta mereka untuk betul-betul walaupun sulit ya menjaga jarak kondisi seperti itu gitu loh ya, tapi memang itu anjuran-anjuran yang kita sampaikan kepada reporter kami. Dan kemarin terus terang kita deg-degan sekali ya untuk menerjunkan reporter satu di tengah pandemi, kedua di tengah kerumunan masyarakat yang kita tidak tahu keamanannya seperti apa. Bahkan kemarin terjadi chaos, terjadi pengerusakan. Tentunya kita selalu memastikan gimana mereka, apakah mereka sudah secure, mereka sampai kita gimana semuanya sudah pulang dengan selamat dan sebagainya, itu kita betul-betul perhatikan. Jadi menit demi menit memang melelahkan sekali bagi kita ya, tapi itu adalah memang tantangan kita jurnalis. Kondisi seperti ini kita harus betul-betul siap berjuang, kita betul-betul mempunyai integritas supaya kita bisa benar-benar memberikan informasi yang sebenar-benarnya, yang seclear-clearnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kemarin itu memang satu harian itu betul-betul hari yang betul-betul menegangkan buat kita, tapi ya syukurlah semua reporter Radio El Sinta bisa meliput dengan baik dan dalam kondisi aman. Karena kita juga memahami ada beberapa jurnalis lain yang Mbak Uni yang sampai kita juga ikut-ikut meminta kabar, gimana kondisi dia, apakah baik, gimana reporter media ini, apakah baik, itu kan memang juga Ya. tantangan ketika kondisi ini. Pihak kepolisian juga tidak bisa memastikan betul-betul kondisi para jurnalis di tengah ribuan masyarakat yang juga melakukan aksi unjuk rasa. Demikian Mbak Uni. Iya, thank you Santi. Itu sama sih sama yang dilakukan di IDN Times ya. Sebetulnya sampai hari Rabu sore tuh saya ditanya sama teman-teman editor di hyperlokal, di regional, daerah-daerah. Ya. Kami kan sudah ada di 12 provinsi dan juga Jakarta. Saya masih bilang enggak. Seperti kayak kita sering ngobrol ya di grup apa namanya Women Chief ya. Jadi Ya. teman-teman, saya Mas Santi ini juga kita ada grup WhatsApp itu cewek-cewek yang memimpin media di Indonesia. Kita selalu concern menghindari sedapat mungkin untuk menerjunkan tim tim ke lapangan, Ya, apalagi di saat betul. situasi pandemiknya masih berbahaya. Tapi jadi Persis. saya sampai bilang nggak usah kontak aja korlap 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 demonya. Ya. Nanti minta wawancara, kemudian minta video segala macam. Itu sampai malam ya. Tapi kemudian jam Oke. 10-an, sekitar jam 10-an saya akhirnya saya ngeliat ini kok kayaknya situasinya bakal gede ya. Jadi ya itu tadi seperti saya katakan di atas, sebelumnya setuju dengan Santi bahwa jurnalis itu adalah garda terdepan, tenaga medis adalah garda terdepan sekaligus benteng terakhir ya.
dalam pandemik ini. Jurnalis itu resiko terpapar virus itu sangat-sangat besar, apalagi kalau terpaksa harus meliput narasumber yang tidak begitu mematuhi protokol kesehatan, dan itu sudah terjadi beberapa kali ya. Nah, jadi memang akhirnya kita harus menurunkan tim karena kita harus menjadi mata dan telinga ya untuk menyampaikan, karena kan ini nggak bisa diliput lewat Zoom ya, Santi. Iya, ini betul nggak bisa diliput lewat Zoom ya, harus kita lihat dengan mata, kepala, telinga sendiri, kita dengar apa aspirasinya. Nah, alhamdulillah sama semuanya jurnalis IDN Times itu kembali dengan selamat, tapi kita memang tahu ada sejumlah jurnalis di media yang lain yang belum jelas ya kabarnya, dan kita berharap semoga segera kembali dengan selamat. Nah, kalau selamat sebelumnya, apakah memang kebijakan redaksi di El Sinta juga masih mengirim jurnalisnya ke lapangan? Kita itu tidak full mengirimkan jurnalis ke lapangan, Mbak Uni. Jadi para jurnalis juga kita atur waktunya untuk dia bekerja di lapangan dan dia bekerja di rumah. Bahkan bagi para jurnalis yang menggunakan transportasi umum, kita tidak mengizinkan untuk melakukan liputan, Mbak. Karena kita tahu bahwa transportasi umum itu sangat potensi sekali untuk penularan. Jadi bagi reporter yang memang tidak memiliki kendaraan pribadi ya, maka kita sarankan kalau menggunakan kendaraan umum itu untuk melakukan pekerjaan di rumah. Kebetulan barangkali untuk liputan-liputan ekonomi, liputan-liputan webinar, itu para jurnalis radio masih bisa melakukan itu. Tetapi dalam titik tertentu di mana kita juga perlu memantau, misalnya kan Radio El Sinta juga terkenal dengan berita lalu lintas, Mbak Uni. Nah, tidak mungkin kan lalu lintas melalui Zoom gitu ya. Jadi otomatis mau tidak mau untuk berita-berita lalu lintas juga mereka kita sebar di beberapa titik. Tapi kembali lagi protokol kesehatan harus dipatuhi, dan mereka pun ada SOP-nya, Mbak. Jadi untuk red zone itu kita upayakan untuk mereka tidak meliput. Ya seperti kalau dulu kita masih meliput jumpa pers di rumah sakit yang kita tahu pasien-pasien di sana adalah terkontaminasi dengan virus COVID-19. Dan pengalaman yang pernah terjadi itu ada rekan kita yang pada akhirnya ketika rapid test itu reaktif. Kemudian kita harus isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, pengalaman-pengalaman itu akhirnya membuat kebijakan-kebijakan lain, Mbak Uni. Seperti, sudahlah, kalau red zone itu mendingan kita tidak usah ada peliputan di sana. Jadi kita masih kombinasi antara liputan di rumah dengan liputan di lapangan. Tapi ketika ada peristiwa kebakaran, peristiwa banjir, kita juga tidak mungkin tidak mengirimkan reporter kami, Mbak. Karena kan kita sifatnya news dan langsung, yang dimana itu harus tetap kita lakukan. Tapi itu kembali protokol kesehatan masih tetap harus dilakukan. Tapi kita menolak keras, Mbak Uni, untuk liputan-liputan misalnya. Saya juga bingung ya, masih ada kok ya instansi yang mengundang liputan keluar kota 3 hari. Sementara kondisi sedang pandemi seperti ini, begitu ya. Otomatis itu kita tidak bisa lakukan. Kemudian juga ada liputan tatap muka yang sifatnya tidak terlalu penting pun lebih baik tidak dilakukan. Seperti misalnya ada seminar ataupun ada jumpa pers di mana yang so far itu ada virtual, kita lakukan itu virtual. Tetapi kalau peristiwa, nah itu yang kita agak sulit liputan dengan virtual. Karena kan El Sinta semuanya peristiwa yang terjadi saat itu juga dilaporkan. Nah itu tantangan-tantangan di lapangan. Jadi sejauh itu bisa virtual, kita lakukan virtual. Tapi apabila itu harus peristiwa kita ke lapangan, kita tetap melakukan itu, Mbak Uni. Oke. Nah, saya ingin tahu, karena El Sinta ini ada berapa sih reporternya, Santi? Kita reporter itu Jakarta dan daerah ya hampir 40 ya Mbak Uni. Sampai di lokasi ini sampai seluruh Indonesia ya Mbak. Ya, ya.
Oke, El Mhm. Sinta ini kan karena saya tahu juga banyak karena sudah sangat terkenal, jadi banyak juga menerima Aduh, terima kasih Mbak laporan-laporan Uni. dari citizen jurnalis ya, dari orang-orang yang menginformasikan, ya kan? Nah, Ya, selama betul. pandemik ini, apakah makin banyak pendengarnya dari segi data dan juga dari segi yang membantu untuk menyampaikan informasi-informasi, termasuk mungkin ada pasien yang nelpon dari rumah sakit, cerita, atau gimana? Hmm. Pengen tahu deh ceritanya. Iya, jadi gini Mbak Uni, aktivitas pemberitaan itu juga kan ikut serta juga bagaimana aktivitas masyarakat Jakarta, aktivitas Mm-mm. masyarakat secara nasional. Nah, dengan kemarin ketika awal pandemi banyak yang masyarakat yang work from home, otomatis informasi-informasi dari pendengar juga agak berkurang karena kan mereka juga Mm-mm. tidak keluar, tidak melakukan Mm-mm. aktivitas begitu ya Mbak ya. Jadi otomatis Mm-mm. pemberitaan-pemberitaan itu agak berkurang. Walaupun mungkin tetap ada ya, tapi presentasinya pasti itu menurun. Tetapi sejalan kemudian sudah mulai beraktivitas kembali dengan new normal, berjalan itu juga naik kembali pemberitaan-pemberitaan kita mereka yang sudah mulai jalan, bahkan sekarang mungkin sudah bebas banget gitu ya orang beraktivitas ya. Jadi mau tidak mau sekarang sudah kembali normal peristiwa lalu lintas apapun yang disampaikan oleh masyarakat saat ini sudah mulai, sudah bukan sudah mulai ya, sudah normal kembali dibandingkan ketika bulan Maret, bulan April itu sempat kita terjadi penurunan jumlah reporting dari pendengar kami. Oke. Nah, kemarin waktu seharian itu yang banyak demo, selain laporan dari jurnalis El Sinta, apakah juga banyak masukan atau telepon-telepon laporan dari warga biasa, Ya, netizen? banyak sekali Mbak Uni. Sampai lucu cerita tim kami ya, kita kan ada gatekeeper. Gatekeeper kita itu kita sebut mereka adalah listener service officer. Jadi mereka itu yang menampung informasi-informasi pendengar. Kebetulan tadi pagi ketemu dengan saya dan dia cerita, aduh Mbak, aku kemarin luar biasa deh Mbak. Dari awal masuk jam 8 sampai aku pulang jam 6 sore itu aku nggak kemana-mana, aku ngangkatin telepon, aku hanya break ketika sholat aja dan makan. Habis itu aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi Mbak, SMS, telepon, posting medsos. Jadi kemarin memang ramai sekali karena partisipasi dari masyarakat juga untuk menginformasikan peristiwa di sana, peristiwa di sini, begitu Mbak Uni. Itu pun alhamdulillah ramai sekali diinformasikan ke kami dan kami pun langsung menindaklanjuti semua informasi yang disampaikan oleh pendengar. Baik kita bacakan ataupun kita tindak lanjut dengan menghubungi pihak-pihak terkait seperti itu. Jadi kemarin itu memang luar biasa sekali respon dari masyarakat juga, baik mereka yang memberikan informasi ataupun mereka yang bertanya tentang kondisi di beberapa lokasi yang barangkali mereka ada keperluan untuk melintas ataupun mereka ingin tahu kondisi seperti ini tuh seperti apa gitu loh. Jadi kemarin itu luar biasa sekali informasi dan respon dari pendengar Radio El Sinta. Oke, pastilah saya ngebayangin. Nah, aku ingin tahu, kita kan kalau di program Our Newsroom ini juga kita bahas editorial policy ya. Jadi dari awal ini, bagaimana El Sinta meliput isu yang berkaitan dengan rancangan undang-undang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan Omnibus Law ini. Mas, editorial policy-nya, kebijakannya seperti apa? Iya, Mbak Uni, El Sinta itu kebijakan apapun terlepas ya Mbak, dan termasuk kebijakan dari undang-undang saat ini yang memang kontroversial sekali. Kami selalu menyampaikan berita itu sesuai dengan fakta. Pertama itu, Mbak, apapun kita sampaikan sesuai dengan fakta, baik yang terjadi di balik, baik yang terjadi di eksekutif, baik yang terjadi di masyarakat. Semua itu kami sampaikan apa adanya. Dan kita tidak ada keberpihakan kepada siapapun, karena itu adalah kebijakan El Sinta. Kebijakan Radio El Sinta itu kita tidak boleh berpihak kepada siapapun. Kita hanya boleh berpihak kepada masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Jadi pemberitaan semuanya sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa adanya di lapangan. Nah,
mengenai talk ataupun wawancara yang kita lakukan, kita harus mengedepankan cover both side. Jadi ada dua sisi yang harus disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan persepsi dari berbagai bidang, baik dari para buruhnya, baik dari legislatifnya, baik dari pemerintahnya, baik dari pengusahanya, kemudian juga baik bagaimana dari masyarakatnya, baik dari semua pihak. Jadi kebijakan kita dalam pemberitaan adalah kita tidak berpihak kepada siapapun, namun kita menyampaikan semuanya apa adanya kepada masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Jadi itu kebijakan kami, Mbak Uni. Oke. Nah, ini pandemik ini menarik ya. Mungkin kita ini sebagai sama-sama jurnalis Ya, antara sedih karena kita semuanya terkena ya, dan juga deg-degan, takut kita, keluarga atau betul, tim kita, teman kita juga betul. kena ya. Tapi ini sebuah peristiwa bersejarah ya, Betul, betul. yang semoga cuma kita alami sekali dalam seumur hidup kita ya. Luar Amin, biasa kan? amin, semoga. Dari bulan Maret ini Ya, diperkirakan sampai akhir tahun situasi seperti ini. Jadi mayoritas ya, 2020 itu kita lewati dalam suasana pandemik. Nah, kalau betul. menurut Santi dan teman-teman di El Sinta, apa pentingnya peran dari media pada saat krisis seperti ini, krisis pandemi? Ya. Mbak Uni, kita tahu bahwa ini fakta. Fakta di Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Ada yang Hmm. percaya, ada yang nggak percaya, ada yang di-COVID-kan, ada yang Hmm. benar-benar COVID. Ini kan Hmm. luar biasa sekali ya. Memang ini tantangan kita di mana keberagaman culture masyarakat Indonesia, keberagaman pendidikan mereka, keberagaman tingkat sosial mereka, yang akhirnya membuat pemahaman mereka tentang apa sih COVID ini sendiri, itu juga sebetulnya tantangan pemerintah itu luar biasa sekali loh Mbak Uni. Kita tahu Hmm. ya, mungkin Mbak Uni juga sempat kesel barangkali ketika kita di jalan gitu loh ya, melihat orang masih nggak pakai masker. Saya aja nggak pakai masker ini rasanya berdosa banget di ruang studio gitu ya. Tetapi Karena saya kita tetap ngomong banyak menggunakan ya, ngomong banyak kan kita. oh betul Mbak Uni gitu loh ya, kita sempat ceritakan Mbak Uni di mana kita sering marahin misalnya kita lagi ke retail lah ya, saya tidak Nah, menyebut apa ya, namanya ya, minimarket, nama minimarket. minimarketnya itu ya, ke minimarket yang kemudian para kasirnya atau para petugasnya di sana tidak menggunakan masker, kita kasih masker dan sebagainya. Itu kan sebetulnya tantangan pemerintah kan luar biasa Mbak Uni. Nah, di sinilah perannya media gitu loh. Perannya media untuk betul-betul membantu pemerintah untuk mensosialisasikan ini. Kami Radio Hmm. El Sinta dengan tulus Mbak Uni, setiap jumpa pers dari Satgas COVID-19 kita live. Hmm. Perkembangan setiap hari, bagaimana jumlah dan sebagainya kita live. Ada isu yang dibahas di Satgas COVID-19 yang kira-kira kontennya ini penting untuk masyarakat, kita live. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa sih COVID-19 ini dan apa yang harus kita lakukan. Ini kita sudah berjalan hampir 6 bulan lebih ya Mbak. Tapi 7 bulan. rasanya sampai Sudah 7 bulan. 7 bulan ya Mbak 2 ya? Sudah Oktober 7 7 bulan. bulan. Iya, tapi rasanya sampai ke akar terbawah itu juga belum sampai. Nah, kita peran media itu adalah memberikan informasi bahwa memang COVID ini harus kita waspadai. Memang COVID ini harus kita perangi bersama gitu loh. Tapi kan kita juga tidak menafikan ketika luar biasa berita-berita yang ada di luar media yang konvensional itu ya, ya seperti medsos dan sebagainya, ada berita-berita yang hoax dan sebagainya. Barangkali masyarakat lebih mudah percaya itu dibandingkan kita. Bahkan ada yang menganggap bahwa, wah, media ini pro pemerintah seperti itu ya. Ada juga Hmm. pemahaman-pemahaman seperti itu karena kita terlalu ingin menyampaikan informasi pentingnya mewaspadai COVID-19 ini. Tapi ada sebagian masyarakat yang masih mengabaikan itu sehingga menganggap kita ini terlalu berlebihan. Tapi itu tantangan, Mbak Uni. Tantangan Oke. kita sampai belum selesai COVID-19 ini berakhir, sebelum ada vaksin,
Ini adalah tantangan kita sebagai media untuk bersama-sama memberikan edukasi, bertanggung jawab kepada masyarakat mengenai apa yang harus mereka lakukan, dan juga kita memberikan contoh wawancara bagaimana yang terbaik untuk kehidupan masyarakat ketika pandemi seperti ini. Nah, sebetulnya 7 bulan pandemi dihitung dari 2 Maret pada saat Presiden Jokowi mengumumkan case yang pertama dan kedua ya. Sebetulnya udah nggak kurang-kurang kan media, semuanya kita membantu sosialisasi 3M ya, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, kemudian cuci tangan dengan air sabun, dengan sabun di air yang mengalir. Itu tiap hari lah, saya yakin Elsinta pasti juga banyak banget melakukan itu ya. Kemudian Satgas juga campaign ya, dengan setiap hari ada press conference. Kemudian juga pemerintah termasuk Presiden mengundang influencer juga ya. Banyak sekali yang dilakukan. Nah, tapi kita lihat, katakanlah di ibu kota aja ya, dan saya kan ngobrol sama teman-teman Pemret dari berbagai kota juga, kota besar. Kecuali situasinya yang agak berbeda di Sulawesi Selatan. Jadi di sana minggu yang lalu ngobrol dengan Pemret harian pagi Fajar, pakai masker lumayan di sana, lumayan disiplin lah ya. Meskipun yang kerumunan itu udah berasa kayak normal, tetapi mereka udah lumayan relatif, kalau menurut pengamatan dari teman di sana, relatif lebih bagus. Kenapa ya, San? Kok masyarakat itu masih banyak yang nggak mau? Selain alasan nggak percaya bahwa ini adalah virus yang berbahaya, menurut kamu kenapa? Manusiawi, Mbak Uni. Kita tahu melalui pandemi ini lebih dari 6 bulan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Pasti ada kejenuhan. Ya Mbak Uni ya, ada kejenuhan, ada kelelahan begitu ya. Sehingga mungkin Mbak Uni masih ingat ya ketika lepas PSBB itu bagaimana puncak ramainya luar biasa. Bagaimana kemudian daerah wisata itu beramai-ramai orang ke sana karena mungkin mereka sudah tidak bisa menahan jiwa sosial mereka begitu loh ya, untuk bisa melepaskan diri dari kepenatan mereka di rumah. Jadi kalau menurut pengamatan saya Mbak Uni, ini memang kesabaran orang itu berbeda. Ada orang yang sampai saat ini dia masih patuh dengan protokol kesehatan sehingga dia tidak tertarik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar rumah. Tetapi ternyata lebih banyak justru masyarakat sekarang karena mungkin mereka sudah lelah, mungkin mereka sudah jenuh di rumah sehingga mereka sekarang menganggap bahwa ya sudahlah gitu loh, kita beradaptasi dengan new normal. Dan kalau saya sedikit boleh memberikan persepsi Mbak Uni, justru kondisi ini terjadi semakin parah ketika sosialisasi tentang new normal ini barangkali harus kita evaluasi sebelumnya. Jadi new normal ini membuat orang merasa bebas untuk melakukan tindakan kegiatan apapun di luar dengan protokol kesehatan, tanda kutip protokol kesehatan yang sama sekali tidak dilakukan dengan disiplin. Normalnya iya, tapi new normalnya enggak gitu loh Mbak Uni. Jadi makin kesini nih makin kebablasan. Jadi itu juga tantangan kita media, tantangan juga pemerintah gitu loh untuk bisa lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa saat ini kita masih bahaya loh Mbak. Kita bayangkan sehari kan sekarang lebih dari 4.000 orang yang kena. Dan kita juga pernah tahu di Jakarta bagaimana kondisinya rumah sakit yang sulit sekali. Ini real Mbak. Jadi saya pernah dapat cerita dari paman saya kebetulan. Dia sakit Mbak Uni. Dia sakit dan dia betul-betul memerlukan rumah sakit karena kondisi yang urgent. Telepon rumah sakit sana sini itu full dan tidak menerima. Bahkan ada rumah sakit pun yang apabila kita dirawat harus melakukan swab test terlebih dahulu. Nah ini bisa dibayangkan kan, ini kan bukan kondisi yang harusnya dianggap enteng oleh masyarakat seperti itu. Swab masih lumayan mahal ya? Iya, betul Mbak. Tapi ada beberapa rumah sakit yang menerapkan itu. Ketika swab test dilakukan, baru boleh rawat inap di rumah sakit itu. Tapi kalau belum ada hasil swab test, tidak bisa untuk dirawat inap di rumah sakit itu. Nah ini kan sebetulnya gambaran yang real ya Mbak, bahwa kondisi saat ini tuh bukan semakin
tidak membahayakan gitu loh ya COVID ini. Justru sekarang makin ke sini tuh grafik penurunan ini sih belum ada gitu loh. Tapi kesadaran masyarakat sekarang dengan masyarakat ketika awal COVID rasanya pun tidak se apa ya sepemahaman atau sekuat ketika mereka defense pertama kali COVID ini ada. Jadi itu juga barangkali Mbak Uni yang membuat ya grafik peningkatan yang positif COVID juga masih belum melihat tanda-tanda penurunan. Iya, padahal sekarang itu nyari masker gampang dan murah. Kita ingat waktu di Iya, awal-awal itu kan bulan betul. Maret, nyari masker medis ya mahal. Saya sempat Aduh, beli mahal masker banget, Mbak. medis, aduh mahal banget nyari masker medis mahal banget ya. Tapi mulai Betul. orang kemudian mulai jualan banyak masker scuba yang di board apa namanya di sablon macam-macam dijual pinggir jalan harganya 7.000 ya 15.000 Iya, dua. Nah, sekarang udah betul. masker makin gampang, tapi justru orang udah ngap ya. Orang tuh udah Iya, lelah dan udah bosan dan betul. ngerasa ya udah deh. Toh mungkin, Iya. nah saya khawatirnya ini sama seperti Presiden Trump. Presiden Trump itu Hmm. kan menganggap enteng ya Abai ya. namanya COVID ya. Mendingan kita ngomongin Presiden Trump aja yang jauhan. Presiden Trump menganggap COVID itu tidak berbahaya, lalu dia kemarin Iya. positif, ya kan? Sempat Iya. dirawat 3 hari dan habis itu keluar mengatakan bahwa saya merasa lebih segar, lebih saya merasa lebih baik dibanding 20 tahun yang lalu. Banyak analis mengatakan itu cara dia sebetulnya untuk mengecilkan COVID dan untuk Iya. menunjukkan bahwa COVID itu nggak berbahaya. Toh gue pernah positif, toh gue bisa gitu ya. Nah, Iya. Nah, itu saya tuh agak ngeri terus terang aja, Santi, bahwa tabiat-tabiat seperti Trump itu banyak di masyarakat kita. Karena nggak Iya, periksa, nggak ada gejala, dan nggak betul. kena, ya. Jadi merasa bahwa, udahlah gue udah kebal nih. Kebal. Kan Trump bilang immune. Iya. Maybe I'm immune to COVID, kata Mhm. Trump, kan? Iya. Kebayang nggak sih? Mungkin mungkin Ya kan banyak kalau juga kalau yang misalnya merasa kita, kayak gitu. iya bayangin Mbak Uni, kalau kita sudah mempunyai cara berpikir seperti itu, kan kita otomatis mengabaikan apapun yang dianggap penting ya untuk kita bisa secure terhadap COVID-19 ini. Kalau sampai saat ini nih Mbak Uni untuk redaksi kami pada khususnya, terus terang ya, kita tuh capek juga loh Mbak, rapid lagi. Belum kalau rapid itu kan kita nunggunya juga deg-degan Mbak gitu loh ya. Iya, Ini walaupun orang menganggap bahwa rapid itu udah nggak akurat akurat. lagi Tapi gitu loh ya. tetap aja Ada kan deg-degan. beranggapan seperti itu ya Mbak. Tapi kalau kita rapid itu menjadi rujukan Mbak, karena ketika reaktif kita swab test itu hasilnya ada juga yang finally dia apa namanya positif. Ini aja kan selama pandemi ini kan kita juga deg-degan ya Mbak Uni. Satu, keluarga kita. Kemudian kedua, bagaimana teman-teman kita di redaksi begitu kan. Ada satu orang yang COVID aja. Itu kan luar biasa Mbak dampaknya buat kita Mbak. Yang Semuanya pertama, harus tes. iya harus tes kan Mbak. Iya, Terus belum lagi ketika kita harus tes kan, belum lagi konsekuensinya kantor harus tutup. ya. Ya, harus tutup 3 hari. Kalau misalnya banyak, bahkan pemerintah tutup 14 hari begitu loh. Nah, Hmm. sebetulnya kan, eh iya, pemikiran-pemikiran ini harus tetap ada di masyarakat bahwa COVID itu masih berbahaya buat kita. Karena kalau Betul. kalau kalau abai seperti tadi gitu, wah ngeri deh Mbak. Iya benar. Apalagi vaksin kan kita belum ada gitu loh. Vaksin kan kita belum ada dan ketika vaksin ada nanti 2000, awal 2021, apakah itu pasti ada? Karena kan ada juga mengatakan bahwa vaksin itu sebetulnya nggak bisa cepet-cepet gitu loh. Vaksin itu nggak Betul. bisa cepet-cepet karena vaksin itu harus melalui satu tahapan-tahapan yang cukup panjang. Nah, vaksin kita sekarang kan sebetulnya ada 3 ya Mbak Uni. Iya. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Tapi itu Hmm. rasa kok sulit banget ya. Sulit banget ya Mbak, padahal kan cuma tiga hal itu yang menjadi vaksin kita saat ini sebetulnya. Itu pelindung yang paling efektif sebetulnya dan paling Iya, murah sebetulnya itu sebetulnya aja kan. saat ini yang bisa kita Itu lakukan. melindungi kita dengan murah kan.
melindungi kita dengan murah kan. Kita mungkin punya betul. koleksi masker mungkin 3 atau 4, sekarang harganya 5 ribuan masker kain udah dapet kan, Mm-mm. setiap 4 jam 5 jam, apalagi kalau udah basah atau lembab sebaiknya diganti, Ya. dicuci, kita pakai pengganti yang ini dijemur ya, nanti diserika. Mm. Jadi sebetulnya menggunakan masker itu adalah proteksi dari virus yang paling murah ya, Betul. yang paling murah, sama berjemur tiap pagi. Ya, betul Mbak. Berjemur tiap pagi itu Ya, Mbak penting Uni ya. rajin banget ya berjemur pagi ya Mbak ya. Nah, saya kalau sekarang itu jadinya saya kalau nggak berjemur sedih, bad mood seharian kalau ternyata mendung atau saya nggak bisa berjemur. Jadi mungkin udah terbiasa ya, udah membuat jadi Iya. kebiasaan ya, sugesti, Heeh. sugesti. Nah, iya. Nah Mbak Uni nih, eh, menjadi warning buat kita nih Mbak Uni. Ketika Mbak Uni bilang, Mbak Uni kalau nggak berjemur itu sedih, ya Mbak, karena tidak bisa apa ya menikmati Karena saya sun di komorbid pagi hari. nanti, saya Iya, diabetes. Jadi saya diabetes, saya oke. komorbid ya. Jadi saya ekstra, memang harus ekstra hati-hati nih selama pandemik. Jadi harus olahraga Iya. tiap hari 30 menit, treadmill atau Hmm. jalan, kemudian berjemur. Hmm. Nah, Hmm. dan karena itu kemudian itu menjadi sudah built-in. Kalau saya nggak bisa berjemur karena mendung atau karena nggak bisa tiba-tiba dari jam 6 pagi udah di depan Zoom gitu, saya Ya. sedih banget. Luar biasa banget Mbak Uni soalnya aktivitasnya nih. Jadi memang harus betul-betul diasupi dengan yang buat imunitas lebih oke. Tapi Mbak Uni ada tantangan loh, Mbak Uni nggak bisa berjemur loh. Sebentar lagi kan musim hujan, Mbak. Nah, Nah ini juga nah itu tantangan buat kita nih, Mbak Uni. saya tuh nulis ya, apa yang terjadi sekarang, kekhawatiran orang-orang yang tinggal di Amerika Utara dan di Eropa. Musim Hmm. dingin itu virus itu kan lebih lebih Iya, lebih tahan ya, lebih tahan betul. dibandingkan dengan musim panas. Dan pada musim dingin itu di negara-negara itu orang-orang kan lebih banyak berkumpul di dalam ruangan. Iya, Nah, itu lebih berbahaya. Di kita mungkin nggak sampai dingin, tapi musim hujan. Tapi artinya ya tetap betul. lebih dingin daripada musim panas kan ya. Iya, iya. Itu juga tantangan kita, Mbak Uni. Belum lagi di Hmm. wilayah-wilayah Indonesia, kita kan tahu, Mbak, ketika musim hujan, banjir. Nah, ketika Tuh, banjir, mereka mengungsi. Nah, mengungsi dan pengungsian itu kumpul-kumpul akan ya. menjadi dikhawatirkan klaster-klaster baru. Tuh, Jadi, serem banget sih memang tapi ya tantangan, ampun. Serem, ngebayanginnya serem. iya, betul, Mbak. Betul. Karena di sisi lain penurunan grafik positif COVID belum signifikan, ditambah lagi kita siap-siap untuk menyambut musim hujan yang jauh lebih dampaknya ya kepada masyarakat. Tapi mudah-mudahan kita harus optimis ya, Mbak Uni ya. Harus Kita harus ya. optimis Tapi nih kita bangsa nggak boleh Indonesia. blind optimis, nggak boleh Iya, optimistis buta betul. juga. Kita harus optimis, Mbak. Kita bisa Nah, melewati semuanya ini. tadi kamu cerita bahwa kalian itu untuk membantu menyampaikan informasi kepada publik live ya dari press conference-nya Satgas. Nah, Ya, kalau di media online itu memang di awal-awal itu berita-berita jumpa pers dari Satgas itu yang baca banyak, Santi. Jadi apalagi ya, yang berapa meninggal dunia, berapa ya, ini, berapa betul. segala. Tapi Aha. dalam 2 bulan terakhir itu berita yang seperti itu, yang update itu, yang baca itu menurun, dan ini juga kasusnya sama dirasakan oleh teman-teman media online yang lain, karena kan aku ngobrol sama Irna, ngobrol sama Mhm. yang lain-lain juga ya di acara ini. Mhm. Jadi Ya, lebih banyak yang baca itu yang human stories ya, iya, human iya, iya. stories, kemudian Mhm. yang seperti itu ya. Nah, Iya, iya. kalau di El Sinta sendiri pendengarnya bagaimana sejak mulai dari Q2 April ya, April kan Mhm. Q2 kan dari April sampai Juni, Iya. kemudian Mhm. Juli sampai September, Q3 itu gimana dibandingkan dengan situasi sebelum pandemik di Q1? Kita kemarin mendapatkan data Mbak Uni, justru untuk kuartal sekarang ini ada peningkatan jumlah pendengar. Ada Hmm. peningkatan jumlah pendengar yang signifikan untuk radio, Mbak.
seperti itu. Itu tadi barangkali karena sekarang sudah menggeliat lagi kehidupan normal sehingga membuat grafik pendengar kita sekarang ini kembali naik di kuartal sekarang ini. Jadi Oh, ya bersyukurlah kita gitu lah ya. Walaupun mungkin memang kondisi seperti ini juga yang namanya media kita tahu juga terdampak ekonomi yang luar biasa ya Mbak. Gimana mm-mm. kondisi seperti ini kita kan hidup dari iklan Mbak. Radio itu kita hidup dari iklan. Kalau mungkin media pemerintah mungkin dia tidak terlalu terimbas ekonominya karena dananya selalu ada. Tetapi bagi media bukan radio aja ya Mbak Uni, bagi media-media yang Semuanya dia terdampak, hidupnya memang. IDN Times juga terdampak kok. Semuanya terdampak. Oh ya? Oh, oke oke. Karena mungkin Ya, karena para pengusaha kan ini yang kan dia masang tidak iklan lebih mau. sedikit. Yang masang iklan kan terutama waktu Iya, di kuartal 2 itu kan semuanya dana itu ke arah COVID ya. Tapi ya betul. alhamdulillah mungkin karena model bisnisnya dari awal tidak hanya mengandalkan dari satu revenue stream. Jadi relatively alhamdulillah bersyukur situasi di IDN Media lebih baik dibandingkan dengan banyak media yang lain. Nah, makanya aku ingin tahu kalau Aduh, model bisnis di El Sinta gimana? aduh syukur Ter- banget ya Mbak Uni bisa survive gitu loh. Kita sampai saat ini masih terus survive. Survive fighting Alhamdulillah. ya. Bahkan kita fighting saat ini ya. Apa namanya Fighting kayak di kondisinya drama Korea. fighting gitu loh ya. Kita berjuang banget gitu loh Mbak ya. Karena terus terang selain kita tidak menutup mata bahwa tentunya para pengusaha, kemudian para industri pasti akan mengurangi biaya iklan kondisi seperti ini karena mereka lebih memikirkan bagaimana perusahaan mereka pun bisa bertahan seperti itu. Dan otomatis kan ini akan berpengaruh terhadap belanja iklannya, Mbak Uni. Belanja Ya. iklan mereka pasti dikurangi. Jadi dengan demikian ya otomatis itu pun mengurangi masukan-masukan yang diberikan oleh yang biasanya pemasang iklan loyal kepada kami pun mereka mengurangi jumlah iklannya. Jadi saat ini kita sedang fight. Mau doanya ya Mbak Uni Iya mudah-mudahan dong. kita bisa survive nih Mbak Uni. Oh iya dong, kita harus bisa melewati 2020 ini, ya kan? Ya, ini Eh, luar biasa sekali loh. Badai ini luar biasa sekali 2020 ini. Badai ekonomi, badai pandemi, ditambah lagi badai unjuk rasa ya Mbak ya. Nah, memang Mhm. gini-gini. Jadi sebetulnya kan kalau kayak kita ngobrol-ngobrol di antara pemimpin redaksi ya, mengapa Mhm. sejak awal media massa itu eh ini bukan soal ini alasan rasional ya. Sebenarnya alasan rasional Mhm. bukan karena ketidaksukaan atau like and dislike, tapi media massa itu sejak awal kan memang berharap pemerintah bergerak cepat ya. Bergerak cepat itu Ya. penting banget ya. Kan Dr. Mike Ryan yang ahli pandemiknya WHO itu bilang speed trumps perfection ya. Nggak perlu nunggu harus siap, harus perfect, tapi harus yang perlu dilakukan harus segera ya. Jadi Betul. speed trumps perfection. Karena virusnya Ya. ini kan cepet banget ya. Pada saat Iya, awal-awal kita betul. lumayan gemes juga, kok nggak buru-buru kayak gini, buru-buru kayak gini, PSBB aja drama Mhm. banget, baru akhirnya Mhm. diberlakukan PSBB. Bukan karena Betul, Mbak. media itu, ya bukan karena media itu nggak suka, tapi justru karena media juga terpengaruh kan. Kita terpengaruh Persis. nih, ya kita Persis, Mbak. terpengaruh. Jadi Iya, bukan soal karena nggak suka, bukan soal iya, nggak suka, apalagi mau menjatuhkan pemerintahan, nggak banget. tapi ini real, kondisi yang terjadi real, Mbak. Memang Iya. menimbang antara kesehatan dengan ekonomi itu memang betul-betul harus menjadi pertimbangan yang jangan sampai salah untuk mengambil keputusan sehingga ekonominya tetap jalan, tapi keselamatan masyarakat juga harus dipertimbangkan, Mbak. Karena kalau tidak ya seperti kata yang pernah disampaikan, winter is coming. Winter is coming, ya Game of Thrones. Winter is coming dan itu mengerikan ya. Jadi sekarang aku kalau Iya, baca berita dari media-media asing itu Santi masyarakat di tempat yang ada winter benerannya itu sekarang udah keder. Jadi diperkirakan kurva pandemik di negara-negara itu akan naik lagi.
Jadi nggak tahu betul. itu gelombang yang kedua atau gelombang yang ketiga. Kalau kita ini kan gelombang Ya. satu aja belum ketahuan ujungnya nih, ya kan? Belum turun-turun, Mbak. Iya, betul. Belum turun-turun. Heeh. Mhm. Oke, pertanyaan terakhir. Eh, Siap, Mbak. banyak yang mengatakan bahwa pandemik ini memaksa semua organisasi untuk lebih kreatif, kemudian juga inovatif, ya. Baik itu dari segi peliputan maupun dari segi bisnisnya. Nah, apa yang dilakukan Betul. oleh El Sinta? Ya, ini menarik sekali Mbak Uni. Betul sekali. Jadi kehidupan kita selama pandemi ini akhirnya menuntut kita untuk lebih kreatif. Kreatif Hmm. dalam hal program dan juga bagaimana kreatif dalam bentuk sistem kerjanya itu sendiri. Dulu kita Hmm. tidak pernah menyangka bahwa kerja di rumah itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu hal yang optimal juga. Benar nggak sih Mbak? Gitu loh ya. Betul, betul. Ternyata sekarang kerja di rumah juga dengan teknologi yang ada begitu loh ya, kita bisa melakukan dari rumah. Juga hal-hal seperti ini. Dulu kita tidak pernah menyangka bahwa radio pun bisa tampil di layar ataupun visual. Kita kan radio dulu hanya audio, tapi sekarang tidak. Radio juga bisa audio visual. Visualnya dari mana? Dari medsos seperti dari IG, dari YouTube, seperti itu Mbak Uni. Jadi Hmm. kita harus kreatif, termasuk kami juga Radio El Sinta. Ketika pandemi seperti ini, kita juga melakukan program-program yang kita coba alihkan, tapi itu tetap berjalan. Dulu kita ada program-program misalnya VGeng ya, visi generasi kini. Itu kita mengundang milenial untuk hadir. Nah, ketika pandemi ini ya kita tetap menghadirkan mereka tapi melalui Zoom seperti itu, Mbak. Kita juga Hmm. ada program yang namanya Power Breakfast gitu loh. Kita melakukan wawancara dengan narasumber-narasumber dari perspektif kehidupan mereka sehari-hari yang bisa memberikan inspirasi. Dulu kita lakukan wawancara ke rumah Pak Menteri, kita wawancara ke rumah narasumber yang lain. Itu tidak bisa kita lakukan sekarang kan, Mbak Uni. Nah, tapi tetap kita bisa lakukan dengan virtual gitu loh. Kita bisa lakukan Oh. melalui Zoom gitu loh. Bahkan barangkali kalau dulu kita hanya satu dua narasumber dengan menggunakan teknologi Zoom, beberapa narasumber kita bisa lakukan juga. Dan kita juga melakukan program-program yang kita kemas sehingga virtual ini kita bisa mainkan. Karena itu penting, Mbak. Bisnis radio itu juga harus mengikuti teknologi kekinian dan kekinian masyarakat juga. Karena jurnalis itu kan berkembang mengikuti bagaimana perkembangan zaman, Ya. mengikuti bagaimana perkembangan sosialnya. Nah, kita pun harus demikian. Jadi Hmm. itu yang kita lakukan di Radio El Sinta, Mbak Uni. Oke, jadi memang apa ya, banyak dulu orang tuh mikirnya gini, oh harus online, harus digital, susah banget. Tapi kemudian pandemi Ya, ini memaksa kita semuanya untuk digital. mau nggak Jadi mau. ada survei ya, survei. Jadi waktu Ya, itu IDN Times jadi partnernya peluncuran survei ASEAN Youth oleh World Economic Forum. Nah, salah satu mhm. temuannya adalah setiap orang selama pandemik ini menambah kepintaran ya, menguasai minimal Ya, satu keterampilan digital. Nah, betul. saya nambah satu bisa live IG. Keren, Mbak Uni. Nambah satu bisa live, dan kita semuanya selama pandemik jadi bisa zoom-zooman, bener nggak? Iya, iya. Dan bahkan kalau Mbak Uni bukan satu virtual aja, sekali virtual bisa 3 kali pertemuan ya Mbak? Langsung 3 pertemuan ya Mbak? Perempuan selalu multitasking. Ada yang jadi pembicara, kita terus kemudian giliran kita udah nggak jadi pembicara, kita bisa monitor webinar yang lain. Iya, Kalau udah luar kemalaman, biasa deh. sambil nonton drama Korea. Mantap banget ya Mbak, luar biasa deh. Aku Oke, masih harus belajar sama Mbak Uni nih, gimana caranya multitasking ini. artinya cewek itu kelebihannya kayak gitu, San. Cewek itu Iya ya, kelebihannya itu multitasking. Kita bisa webinar sambil masak loh. keren. Oke, Santi, makasih banget. Salam Terima kasih juga sehat loh Mbak Uni. dari saya dan teman-teman IDN Times, buat teman-teman Terima Elsinta kasih. dan juga kamu, Terima dan juga kasih. buat One day, PM. Mbak Uni, one day Mbak Uni giliran nanti kita undang untuk acara Instok Radio El Sinta ya. Siap, siap. Kita ada acara Instok juga. Nanti Mbak Uni kita undang ya. Sip, oke. Jadi Oke, mudah-mudahan thank you Mbak Uni. mudah-mudahan semuanya kita survive, semua teman-teman di Amin. Elsinta sehat ya. Jangan Amin. ada yang
kena COVID, semoga Amin. dan kita bisa melalui 2020 ini dalam kondisi Amin. sehat, selamat semuanya ya. Thank you banget Amin, Satya amin Mbak Uni. Selamat Ya, malam. makasih Mbak Uni. Ya. Salam sehat. Ya, Bye. have a nice Have a weekend nice ya. weekend too, Mbak. Ya. Bye. Itu